Untuk berkembang dan berhasil di dunia yang terus berubah dengan cepat saat ini, Anda perlu memahami bagaimana pikiran dan perilaku Anda bekerja. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi pentingnya berpikir kritis dan objektif, pengaruh ideologi historis dan modern, serta tips praktis untuk membentuk kebiasaan positif. Berpikir kritis dan objektif adalah pondasi dari pengembangan diri. Untuk menumbuhkan pola pikir seperti itu, individu harus mengkaji ide, keyakinan, dan situasi dari sudut pandang yang rasional dan tidak memihak. Selain menghadapi tantangan, pola pikir ini juga mendorong pertumbuhan pribadi. Kita dapat menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan tekad jika kita menerima hukum universal yang mengatur eksistensi kita. Kemajuan ilmiah dan transformasi sosial membentuk lanskap modern dengan cara yang unik. Banyak orang mengaitkan perjuangan ini dengan terkikisnya norma-norma tradisional, namun penting untuk menyadari bahwa tradisi-tradisi yang bertahan seringkali mengandung kebenaran sejarah. Meskipun motif egois dapat merusak integritas tradisi-tradisi ini, penting untuk menyadari bahwa dibutuhkan kerja keras, kesabaran, dan menerima pengorbanan saat masyarakat mengakomodasi populasi yang terus bertambah. Dengan mengakui hukum universal, individu diberdayakan untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan daripada keputusasaan. Ketika kecemasan meningkat, pola pikir kritis dan objektif berfungsi sebagai cahaya pemandu. Kita dapat mengalihkan energi kita untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akar penyebab ketakutan kita, dengan menyadari bahwa khawatir bukanlah solusi. Sebagai hasil dari pergeseran fokus ini, kita dapat fokus untuk memecahkan masalah daripada terus memikirkannya, sehingga menumbuhkan rasa kesejahteraan. Masyarakat modern menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks, baik itu teknologi, lingkungan, ekonomi, atau sosial. Meskipun dihadapkan pada labirin kompleksitas tersebut, solusi kita terhadap kecemasan yang meningkat bukanlah dengan terus-menerus memikirkan keadaan di luar kendali kita, tetapi dengan mengadopsi sudut pandang dan pendekatan yang baru. Kita dapat mengarungi perairan yang bergelombang dengan penuh ketenangan ketika kita merangkul kebijaksanaan bahwa keamanan bukanlah didasarkan pada kepemilikan materi atau kecerdasan, tetapi pada kemandirian diri dan keterlepasan dari kekhawatiran yang tidak perlu. Tidak diragukan lagi bahwa pikiran memiliki potensi untuk memberikan solusi di sepanjang sejarah. Namun, mengakui bahwa solusi-solusi ini tidak selalu bertahan lama, dan dapat tanpa disadari memperburuk masalah yang ada sama pentingnya. Oleh karena itu, penting untuk mengakui keterbatasan pikiran dan dampaknya pada situasi saat ini. Pencarian akan tujuan menjadi penting dalam lanskap di mana kemajuan pribadi seringkali mendapat prioritas. Sementara solusi yang praktis digunakan untuk tantangan-tantangan langsung dikejar dengan tekun, namun esensi dari keberadaan ini sulit untuk dipahami. Introspeksi terhadap motivasi dan tujuan kita diperlukan untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hidup kita. Dengan mengadopsi sudut pandang yang lebih luas yang melampaui pencapaian-pencapaian sesaat, individu dapat mencapai kepuasan yang lebih besar. Prinsip-prinsip dan cita-cita yang mendasar diperlukan di tengah labirin pemikiran modern. Penting bagi kita untuk menyelaraskan diri antara prinsip-prinsip yang tidak berwujud namun berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dipegang namun seringkali hanya bersifat sementara. Meski ada godaan untuk mendapatkan keuntungan langsung, pilihan kita seringkali dipengaruhi oleh cita-cita yang bertahan lama. Individu yang terhubung kembali dengan prinsip-prinsip yang abadi ini meletakkan dasar untuk kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang. Seiring berjalannya sejarah, agama telah berevolusi dari ide-ide abstrak menjadi manifestasi-manifestasi praktis untuk menyesuaikan dengan dinamika budaya dan masyarakat yang berubah. Namun, esensi agama, bagaimanapun tetap menjadi kekuatan yang kuat yang membentuk pandangan hidup kita, meskipun mengalami pergeseran transformatif. Dalam bentuk yang paling sederhana, agama mendorong kita untuk menemukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menyatukan prinsip-prinsip dan cita-cita saat kita memulai perjalanan pengembangan pribadi kita.
Cahaya cayang ini menawarkan stabilitas dan arahan dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang rumit. Cita-cita kadang-kadang sulit dicapai karena sifatnya yang abstrak, yang tidak selalu dapat dilihat dalam dunia yang nyata. Namun, mengintegrasikan cita-cita tidak berwujud ini ke dalam proses pengambilan keputusan kita, memungkinkan kita untuk mengarahkan diri kita ke arah pertumbuhan dan pengembangan yang autentik. Mengatasi pola pikir dan kebiasaan negatif adalah bagian integral dari perjalanan pengembangan diri. Aset penting untuk memulai perjalanan transformasi semacam itu adalah kesadaran diri. Konstruksi mental ini dapat menjadi rintangan yang menghalangi kemajuan dan pertumbuhan kita. Mengidentifikasi pola-pola negatif yang telah menjadi tertanam dalam diri kita memungkinkan kita untuk melepaskan kendalanya dan menggantikannya dengan pilihan yang lebih sehat. Menemukan ketenangan dan meditasi adalah cara yang efektif dalam mencapai perubahan batin. Dengan melakukannya, kita menciptakan lingkungan di mana pikiran dapat mereset dan fokus kembali. Ruang batin ini memungkinkan kita untuk mengkalibrasi ulang pikiran kita, menghentikan siklus negatif. Selain itu, membaca literatur yang inspiratif menumbuhkan rasa pembaharuan, memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif baru. Namun, ketika cengkeraman pola-pola negatif sulit dilepaskan, pendidikan ulang menjadi pilihannya. Proses ini memerlukan meninjau kembali masa lalu kita, menelusuri akar kebiasaan kita hingga asal-usulnya untuk memahami pemicu yang menggerakkan pola negatif kita. Kita perlu meneliti kenangan-kenangan masa kecil dan pencapaian masa kecil. Dengan informasi ini, kita dapat memulai proses bertahap untuk melupakan dan belajar kembali, membongkar yang lama sambil membentuk yang baru, di mana merupakan langkah fundamental menuju kedamaian dan kebahagiaan batin. Untuk membentuk pandangan positif ini, kita harus beralih dari keuntungan materi ke prinsip-prinsip yang bertahan lama dan berbudi luhur. Terlepas dari daya pikat kesuksesan, hal ini mengubah upaya mengejar kebahagiaan menjadi upaya yang lebih bermakna ketika kita mengarahkan ambisi kita menuju tujuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Ketika kehidupan menjadi semakin rumit, mencari bimbingan profesional menjadi sumber daya yang tak ternilai. Para ahli ini bertindak sebagai cermin yang mencerminkan lanskap batin kita secara objektif dan berwawasan luas. Seringkali melalui interaksi-interaksi ini kita dapat menemukan dan menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, memungkinkan kita untuk mengarungi pikiran kita dengan lebih efektif. Bagi banyak orang, agama telah menjadi kekuatan pemandu sepanjang sejarah. Saat budaya dan masyarakat berubah, agama telah berevolusi dari ide-ide abstrak menjadi manifestasi-manifestasi praktis. Namun, esensinya tetap cukup kuat untuk mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Pada intinya, agama mendorong kita untuk melihat yang ilahi atau yang baik dalam kejadian-kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari, daripada terpaku pada kekurangan-kekurangan. Rasa syukur meningkatkan sikap penerimaan dan pelayanan terhadap apa yang lebih baik, merupakan dasar dari praktik-praktik agama. Melalui perjalanan spiritual kita diingatkan akan pentingnya cinta, yang sejalan dengan esensi fundamental agama. Ambisi adalah pedang bermata dua, namun akan sangat efektif bila diimbangi dengan kerendahan hati dan perspektif yang luas. Kesuksesan seringkali didorong oleh dorongan tanpa henti untuk mendapatkan lebih banyak, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasarinya. Bersama dengan ambisi, pentingnya berpikir yang benar tidak dapat dilebih-lebihkan. Mewujudkan ambisi dengan kerendahan hati mengarah pada pendekatan yang seimbang yang mendukung pertumbuhan pribadi. Kita membentuk pikiran kita dengan usaha sadar, sama seperti pemahat yang mengukir sebuah mahakarya melalui usaha yang disengaja. Pengembangan diri membutuhkan langkah menjauh dari kebiasaan dan sudut pandang yang merugikan. Kita dapat meningkatkan diri kita dengan mengkalibrasi ulang lanskap mental kita, dengan menggantikan pola-pola lama yang merugikan dengan yang baru yang positif. Pada akhirnya, menguasai pola pikir dan kebiasaan untuk pengembangan diri adalah proses yang kompleks.
Kemampuan kita untuk mengarungi kerumitan kehidupan tergantung pada berpikir kritis, menghubungkan kembali dengan prinsip-prinsip yang abadi, memupuk positivitas, dan bersyukur. Komitmen untuk menerima perubahan demi kebaikan sangatlah penting untuk penguasaan diri. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton.